Bagaimana jika selama ini kamu tidak pernah gagal memanifestasikan apapun, hanya saja kamu bernapas dengan cara yang salah? Bagaimana jika realitas tidak merespons usahamu, doamu, atau keinginanmu, melainkan merespons keadaan batin yang tercipta dalam satu tarikan napas? Diam sejenak, rasakan napasmu sekarang, karena mungkin di sanalah semua pintu selama ini tersembunyi. Kita diajarkan bahwa untuk mengubah hidup, kita harus bekerja lebih keras, berpikir lebih positif, memvisualisasikan lebih detail. Namun tidak ada yang memberitahu satu hal sederhana ini, bahwa sebelum pikiran menciptakan cerita, sebelum emosi memberi warna, tubuhmu sudah lebih dulu mengirim sinyal ke realitas. Dan bahasa tubuh yang paling jujur adalah napas. Pernahkah kamu memperhatikan, saat kamu takut, napasmu pendek. Saat kamu cemas, napasmu terputus-putus. Saat kamu merasa aman, napasmu melambat dengan sendirinya. Realitas luar hanyalah gema dari kondisi dalam, dan napas adalah saklar utamanya. Bayangkan kesadaranmu seperti radio. Keinginanmu adalah lagu, tapi tanpa frekuensi yang tepat, lagu itu tidak akan pernah terdengar, seindah apapun melodinya. Inilah mengapa banyak orang merasa manifestasi tidak bekerja. Mereka mencoba memutar lagu kebahagiaan dari radio yang masih disetel ke frekuensi ketakutan. Teknik 3 napas ini bukan tentang memaksa alam semesta, bukan tentang memohon, bukan tentang mengontrol. Ini tentang menyetel ulang frekuensi keberadaanmu hingga realitas tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Sekarang, dengarkan baik-baik, bukan dengan pikiranmu, tapi dengan keheningan di antara kata-kata ini. Ada momen dalam hidup di mana segala sesuatu terasa klik, seperti saat kamu tenggelam dalam musik, atau ketika waktu terasa berhenti saat menatap langit senja. Di momen itu, kamu tidak sedang mengejar apapun, kamu tidak kekurangan apapun, dan justru disitulah hidup terasa penuh. Itu bukan kebetulan, itu adalah keadaan frekuensi. Banyak tradisi kuno menyebutnya dengan nama berbeda. Ada yang menyebutnya kehadiran, ada yang menyebutnya kesadaran murni, ada pula yang menyebutnya frekuensi Tuhan. Bukan Tuhan sebagai sosok di luar dirimu, tapi sebagai keadaan selaras antara tubuh, napas, dan kesadaran. Dan pintu masuknya selalu sama, napas. Bukan napas biasa yang kamu lakukan sepanjang hari, melainkan napas yang disengaja. Sadar, hening. 3 napas. Hanya 3. Tapi jangan meremehkannya, karena yang sederhana seringkali paling dalam. Tarikan napas pertama bukan untuk menarik energi, melainkan untuk melepaskan kontrol. Saat kamu menarik napas perlahan melalui hidung, kamu tidak sedang menambah apapun. Kamu sedang memberi sinyal pada sistem sarafmu bahwa bahaya telah berlalu. Dan saat tubuh merasa aman, realitas berhenti bersikap defensif. Di hembusan pertama itu, lepaskan kebutuhan untuk hasil, lepaskan urgensi, lepaskan suara batin yang berkata, "Aku harus mendapatkannya sekarang." Karena keinginan yang lahir dari kekurangan hanya akan menciptakan gema kekurangan. Tarikan napas kedua bukan tentang memikirkan apa yang kamu inginkan. Justru sebaliknya, ini tentang merasakan seolah kamu sudah cukup, bahkan jika tidak ada yang berubah. Rasakan dada mengembang, bukan dengan ambisi, tapi dengan penerimaan. Di napas ini, tubuhmu belajar satu pelajaran penting, bahwa kebahagiaan bukan hasil dari pencapaian, melainkan keadaan yang bisa diakses sekarang. Dan saat kamu merasakan itu, frekuensi mulai bergeser, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu menjadi itu. Tarikan napas ketiga adalah yang paling halus. Di sini, kamu tidak lagi berniat, tidak lagi membayangkan, tidak lagi berharap. Kamu hanya hadir. Dan kehadiran murni adalah bahasa yang paling dimengerti realitas. Inilah paradoks terbesar manifestasi, bahwa saat kamu berhenti mengejar, hal-hal mulai mendekat. Bukan karena kamu lebih pantas, tapi karena kamu tidak lagi memancarkan resistensi. Bayangkan air. Semakin kamu mengepalkan tangan, semakin ia lolos dari genggaman. Namun saat tanganmu terbuka, air tinggal dengan sendirinya. Begitu pula hidup. Teknik ini tidak bekerja jika kamu mencobanya dengan sikap, "Aku mau bukti." Karena bukti adalah bahasa keraguan. Teknik ini bekerja saat kamu bersedia diam dan membiarkan napas mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika. Banyak orang mencari pengalaman spiritual yang dramatis, cahaya, detaran, sensasi.
Padahal transformasi sejati sering terasa sangat biasa, seperti pulang. Perubahan frekuensi tidak selalu disertai kembang api. Kadang ia datang sebagai kelegaan halus, sebagai keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Namun dari keheningan itulah, keputusan-keputusan kecil mulai berubah. Kata-kata yang kamu ucapkan jadi berbeda, reaksi emosimu melambat, pilihan yang dulu terasa berat, kini terasa alami, dan hidup mengikuti. Bukan karena alam semesta mendengarkan permintaanmu, tapi karena alam semesta tidak bisa membedakan antara siapa kamu dan apa yang kamu alami. Keduanya satu. Inilah mengapa manifestasi instan jarang terlihat seperti keajaiban film. Ia sering terlihat seperti sinkronisitas, pertemuan yang tepat, ide yang muncul tiba-tiba, keberanian yang tidak biasa. Namun semua itu bukan kebetulan. Itu adalah efek samping dari frekuensi yang selaras. Jika kamu mengharapkan teknik ini mengubah hidupmu dalam semalam, kamu mungkin akan melewatkan hal terpenting. Bahwa yang berubah pertama bukan dunia, melainkan cara kamu hadir di dalamnya. Dan dari perubahan itulah, dunia menyesuaikan diri dengan sangat logis. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, bukan dengan pikiran, tapi dengan kejujuran tubuh. Bagaimana napasku saat aku merasa layak? Bagaimana napasku saat aku merasa dicintai? Bagaimana napasku saat aku tidak berusaha menjadi siapapun? Karena di sanalah frekuensi Tuhan bukan sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman. Dan pengalaman itulah yang selama ini kamu cari dalam bentuk uang, hubungan, pengakuan, dan tujuan. Bukan karena hal-hal itu salah, tapi karena kamu mencoba mencapainya dari tempat yang tidak selaras. Ingat ini, kamu tidak memanifestasikan apa yang kamu inginkan. Kamu memanifestasikan apa yang kamu izinkan melalui keadaan napasmu. Dan sekarang, kamu sudah tahu pintunya. Tidak perlu berlari, tidak perlu menunggu. 3 nafas. Di sini, sekarang, dan biarkan hidup melakukan sisanya. Biarkan kata-kata ini melambat bersamamu, karena setelah kamu menyentuh frekuensi itu, hal paling berbahaya yang bisa kamu lakukan adalah kembali memperlakukannya sebagai teknik. Ini bukan tombol rahasia, bukan mantra tersembunyi, bukan jalan pintas spiritual. Ini adalah cara berada, dan cara berada itu mulai merembes ke segala hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari. Cara kamu bangun di pagi hari, cara kamu menanggapi pesan yang belum dibalas, cara kamu berjalan melewati kerumunan tanpa merasa terancam. Frekuensi tidak diumumkan, ia terasa. Dan ketika terasa, hidup mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Orang sering bertanya, kalau aku sudah berada di frekuensi itu, kenapa keinginanku belum muncul? Pertanyaan itu sendiri adalah jawabannya. Karena saat kamu benar-benar selaras, keinginan tidak lagi terasa mendesak. Ia menjadi ringan, hampir seperti ide sampingan. Dan ironisnya, itulah saat ia paling mudah terwujud. Bukan karena kamu menginginkannya lebih kuat, tapi karena kamu tidak lagi menolaknya dengan ketegangan batin. Ada bagian dari dirimu yang selama ini lelah berpura-pura. Berpura-pura kuat, berpura-pura tahu arah, berpura-pura baik-baik saja. Teknik 3 napas ini tidak mencoba memperbaiki bagian itu. Ia hanya memberinya izin untuk beristirahat. Dan ketika perlawanan berhenti, arus kehidupan kembali mengalir. Banyak orang salah paham tentang frekuensi Tuhan. Mereka membayangkannya sebagai sesuatu yang tinggi, jauh, tak terjangkau. Padahal justru sebaliknya, ia adalah keadaan paling sederhana saat kamu tidak menambah apapun ke dalam momen ini. Tidak menilai, tidak membandingkan, tidak menuntut, hanya hadir. Dan kehadiran sejati selalu terasa seperti pulang. Di keadaan ini, kamu tidak lagi bertanya, bagaimana caranya agar hidupku berubah? Karena kamu menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa hidup selalu berubah mengikuti kualitas perhatianmu. Perhatikan napas orang yang hidupnya penuh drama, cepat, dangkal, terburu-buru. Perhatikan napas orang yang damai meski situasinya tidak sempurna, dalam, tenang, tidak mendesak. Ini bukan kebetulan. Sistem syaraf adalah jembatan antara kesadaran dan realitas fisik. Dan napas adalah kuncinya. Saat napasmu berubah, sinyal yang kamu pancarkan ke dunia berubah. Respons orang terhadapmu berubah. Pilihan yang kamu anggap logis berubah. Dan dari luar, semua itu terlihat seperti keberuntungan. Padahal dari dalam, itu hanyalah koherensi. Keselarasan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu jalani.
Inilah alasan mengapa teknik ini tidak perlu dilakukan berulang-ulang dengan penuh ambisi. Cukup hadir saat kamu ingat, saat emosi naik, saat pikiran berisik. 3 napas. Bukan untuk menghilangkan masalah, tapi untuk berhenti menjadi masalah bagi dirimu sendiri. Dan di titik itu, sesuatu yang halus terjadi. Kamu mulai mempercayai hidup bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi karena kamu tidak lagi melawan arusnya. Kepercayaan ini bukan keyakinan mental. Ia adalah sensasi tubuh. Dada yang tidak lagi sempit, rahang yang mengendur, bahu yang turun tanpa disuruh. Itulah tanda frekuensi berubah. Dan ketika frekuensi berubah, identitas lama mulai kehilangan cengkramannya. Kamu tidak lagi mendefinisikan diri berdasarkan luka lama, atau cerita kegagalan, atau peran yang kamu mainkan demi diterima. Kamu menjadi lebih jujur, lebih sederhana, lebih utuh. Dan dari keutuhan itu, manifestasi berhenti menjadi tujuan. Ia menjadi konsekuensi alami, seperti bayangan yang mengikuti tubuh tanpa perlu dipanggil. Jika kamu benar-benar mendengarkan sampai titik ini, mungkin kamu sudah merasakannya. Perubahan kecil, tidak dramatis, namun nyata. Itulah cara kerja kesadaran. Ia tidak berteriak, ia beresonansi. Dan resonansi selalu lebih kuat daripada paksaan. Jadi lain kali kamu merasa tersesat, tidak perlu mencari jawaban baru. Kembali ke napas. Bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk benar-benar memasukinya. Karena hidup tidak pernah meminta kamu menjadi sempurna. Ia hanya meminta kamu hadir sepenuhnya. Dan di kehadiran itulah, frekuensi Tuhan bukan lagi ide spiritual, melainkan pengalaman paling intim yang pernah kamu kenal. Diam, tarik napas, hembuskan, dan biarkan hidup menyapamu dari tempat yang selama ini selalu ada di dalam dirimu.